Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 12 MIPA 7 akan mempresentasikan materi sejarah bab 3, yaitu tentang sistem dan struktur ekonomi politik pada masa demokrasi terpimpin, yang beranggotakan Aulia Nur Musta'ana absen 6, Dilla Fathiatur Rahma absen 10, dan Futu Miftahatur Rahma absen 12. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu poin A, dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. A. Konsepsi Presiden tahun 1957. Presiden Soekarno mengajukan konsepsi di depan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dengan menekankan hal-hal berikut. Yang pertama adalah sistem demokrasi parlementer ala Barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk memutuskan sebuah pertanyaan, diperlukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, agar pemerintah dapat secara efektif memutuskan konsensus nasional, Presiden Soekarno mengusulkan agar pemerintah didasarkan pada 4 partai utama dan Dewan Nasional yang bernaung di bawah pimpinan Presiden. B. Pembentukan Dewan Nasional. Langkah pertama untuk mewujudkan sistem demokrasi terpimpin yang dapat dilakukan adalah dengan cara membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957 yang dipimpin oleh Soekarno. Namun untuk pelaksanaan tugas sehari-hari, Dewan Nasional dipimpin oleh Ruslan Abdul Ghani. Anggota Dewan Nasional bisa berasal dari golongan buruh, tani, pengusaha, wanita, pemuda, wakil partai, wakil agama, wakil daerah, dan wakil ABRI. C. Presiden mengajukan kembali ke UUD 1945. Presiden menyampaikan putusannya untuk kembali menggunakan UUD 1945 di hadapan sidang DPR tanggal 2 Maret 1959. DPR tidak dapat mengambil sikap apapun karena yang berhak menetapkan UUD adalah pihak konstituante. Presiden Soekarno pada tanggal 22 April 1959 kembali menyampaikan amanat tentang ajakan kembali ke UUD 1945. D. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada bulan Juli tahun 1958, A.H. Nasution menyarankan bahwa cara terbaik untuk mewujudkan sistem demokrasi terpimpin adalah dengan cara mereferendum UUD tahun 1945 dengan sistem presidensial yang terasa terlalu moderat. Pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang berisi pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950 serta pembentukan MPRS dan DPAS. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Musta'ana, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai situasi politik pasca keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. A. Pembentukan alat-alat kelengkapan negara. Yang pertama adalah pembentukan Kabinet Kerja. Pada 10 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja di mana I.R. Soekarno sebagai Perdana Menteri, Juanda sebagai Menteri Pertama, dan Dr. Subandio sebagai Menteri Kedua. Program kerja kabinet ini dikenal dengan nama Tri Program, yaitu perbaikan sandang pangan, pembebasan irian barat, dan keamanan dalam negeri. Yang kedua adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS.
Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 anggota DPR, 94 utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan GBHN. Yang ketiga adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. DPAS ini diketuai oleh I.R. Soekarno dan keanggotaannya terdiri dari 1 wakil ketua, 12 wakil partai politik, 8 utusan daerah, dan 24 wakil golongan. Tugas DPAS ini yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan memberikan usulan terhadap pemerintah. Yang keempat adalah DPR hasil pemilu tahun 1955 tetap bekerja. DPR hasil pemilu tahun 1955 tetap bekerja sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. DPR harus menyetujui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sampai DPR yang baru tersusun. B. Menegakkan demokrasi terpimpin. Berikut adalah tindakan-tindakan Soekarno dalam menegakkan demokrasi terpimpin. Pertama adalah penetapan Manipol sebagai GBHN. Pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-14, Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Kemudian DPAS mengajukan usulan agar amanat tersebut dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Presiden pun menyetujuinya dan diberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia atau disingkat Manipol. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR-GR. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan karena menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Sebagai gantinya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Dan peraturan DPR-GR ditentukan oleh Presiden. Tugas DPR-GR adalah melaksanakan manifesta politik, mewujudkan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi terpimpin. Yang ketiga, pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 1959 dan dipimpin oleh Presiden Soekarno yang merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk mensukseskan pembangunan dan bertugas menyelesaikan revolusi nasional. Yang keempat atau terakhir yaitu Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. Presiden membentuk MPPR berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR-GR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik Maskom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.